Alah Bu, dengaren telat. Biasanya tepat waktu. Iya, si bungsu kan lho sekolah online. Oh alah, ya pancen kahanane kok ngene to Bu. Toko dilakoni wae. Encen pakne rono angel, rene angin kudu piye ngono lho ya. Wis toko dilakoni wae to, Bune. Pancen kahanane iki kaya kaya ngene. Saiki kan apa jenenge? Kayak musim kemarau. Banyu ki angel. Tulung. Aku ki wedi. Nek banyune angel kaya ngene iki nasibe sawahe dhewe iki piye? Nek banyune angel kan berarti hasilnya kan sithik. Wis aku mumet. Lah piye to pakne wong dhewe iki pendapatane ya suwet medun. Butuhe akeh, apa-apa angel, kuwi sing tak pikir. Wis pancen Bu. Kahanane iki pancen kok ngene. Arek piye meneh? Wingi iki ya lek Santoso karo Mas Sukoco ki arek jotos-jotosan. Lah apa iya? Oh. Lah napa? Iki lho, gara-gara banyu. Gara rebutan banyu. Kowe ngerti dhewe to kahanane kaya ngene iki. Banyu angel. Ya, kok mati aja nggo rebutan. Mumet aku. Sugeng, Pak. Oh, Bu. Ra ono Mas sugeng ngene. Ra ono sugeng. Lah, Pinten nggih niku? kula. Oh, Pak Bakti. Nggih. Sugeng siang, Pak Bakti. Bu Darmi Nggih. Kula niki saking pendamping masyarakat desa Kalibawa. Niki yo kula mireng-mireng teng mriki niku enten napa to? Walah. Asmane sinten niku? Jenenge Pak Joko. Oh, Joko. Nggih. Oh, Mas Joko. Nggih. Iki lho, Mas. Aku sama Bune iki tadi lagi ngobrol tentang air. Nggih. Kan tahu toh, Mas. Sekarang itu lagi musim kemarau. Ya, gara-gara kemarau itu Mas, pasokan air sedikit. Jadi kan pembagiannya ke sawah-sawah itu kan juga semakin dikit. Saya tuh khawatir ya Mas, nanti hasil tahun ini berkurang. Ditambah lagi yo Mas, gara-gara air sedikit itu jadi banyak konflik ya Mas. Sama petani itu rebutan air Mas itu gawe. Pusing saya Mas. Nah, pripun kok pusing niku, Pak? Ayo kuwi. Gara-gara konflik kuwi. Lah konfliknya itu kenapa? Rebutan banyu Mas. Oh, nggih nggih. Kuping apa manci Mas Mas, iki. iki. Lah, niki kula rencana, Pak, ngajeng teng ngene Pak Nangsir. Pak Nangsir? Pak Nangsir niku penyuluh pertanian Desa Kalibawa. Oh. Dan beliau itu paham tentang irigasi air. Nah, nanti jenengan kula ajak teng rumahnya Pak Nangsir. Mengke mang mriko jenengan mirenge piyambak. Lah teng mriko mengke diceritake irigasi air supaya nanti irigasi yang masuk ke sawah, pengairan ke sawah itu bagus, baik dan tetap lancar. Tok cer pokoknya. Wah, Nggih, Pak. cocok kuwi, cocok. Cocok pakne. Ya wis Bu, engko dhewe rono. Tapi mam sih. Oh, jelas. Mas, Mas. Meru ya Mas. Iku cocok Kuwi niku, enak Pak. lho Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, berkah dalam Gusti. Bapak dan Ibu, di hari yang cerah ini, puji Tuhan kita dipertemukan dengan dua orang tokoh. Beliau adalah Bapak Sukirman dan Bapak Nangsir. Nah, dengan dua tokoh ini nanti kita akan banyak berdiskusi, kita akan banyak berdialog, kita akan banyak saling berurun rembuk berkaitan dengan irigasi. Nah, yang akan kita bahas nanti terkhusus itu kita akan rembuk tentang tata guna air dan pengorganisasiannya. Baik, supaya waktunya tidak terbuang, kita akan langsung berbincang dengan kedua tokoh ini.
saat ini kita berada di Bendungan Karangtalun, Kabupaten Magelang. Dan kita di sini akan melihat aliran dari Sungai Progo. Sungai Progo yang ini adalah Sungai Progo. Ini adalah berujung dari Jumprit, ada di Kabupaten Temanggung, di kaki Gunung Sumbing. Di Gunung Sumbing. Jadi kalau kita melihat aliran sungai ini mulai dari Kabupaten Temanggung yang sebelah timur, nanti masuk sampai sini, ini adalah di Sungai Progo. Ini yang dari Jumprit. Lalu juga nanti ada yang dari aliran Gunung Sumbing. Itu adalah melalui Wonosobo sebagian, terus juga masuk Temanggung sampai ke Sungai Progo ini. Juga nanti ada yang dari timur, itu mulai dari aliran Merapi, Merbabu, dan nanti sampai Gunung Telomoyo Ngablak. Ini yang ke selatan juga masuk sampai Sungai Progo ini dan akan mengalir sampai ke laut. Nah, kebetulan saat ini Sungai Progo pas bulan Juli Agustus ini airnya mengalirnya cukup kecil. Ya. Bahkan kalau nanti ini dialirkan semua di irigasi Kalibawang ada 9 meter kubik per detik, dan di Van der Wijk, selokan Mataram Van der Wijk, ini nanti 12 meter kubik per detik. Kalau bulan-bulan Juli, Agustus, September, kelihatannya air yang ke Progo sudah kering. Sudah tidak bisa terairi lagi. Sehingga nanti mesti ada pembagian. Masing-masing misalnya di selokan Mataram, Van der Wijk ini kan ada 39.000 hektar. Sementara nanti yang ada di Kulon Progo ini ada sekitar 9.000 hektar untuk diairi, dan ini semuanya perlu air. Nah, makanya ini air adalah sangat perlu, jangan sampai air Progo ini menjadi kering. Kalau air Progo ini menjadi kering akan menjadi masalah. Pertama adalah masalah di pertanian, kedua nanti juga masalah di rumah tangga, akan banyak kekurangan air. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita belajar mengenai air, memperbaiki ekosistem air mulai dari hulu sampai hilir. Terus kita nanti akan melihat seberapa jauh yang dialirkan ke selokan Mataram dan Van der Wijk. Ini adalah dibagi 4 jalur. Nah, masing-masing jalur ini adalah 3 meter kubik per detik. Jadi ini ada 12 meter kubik per detik. Tapi nanti air dari Bendungan Karangtalun ini akan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah nanti selokan Mataram, itu dari Bendungan Karangtalun yang sampai Prambanan. Terus nanti yang kedua adalah di Van der Wijk. Ya, mulai dari sini nanti ke Kecamatan Minggir, terus Moyudan, terus ke Bantul, sampai ke Bantul. Itu nanti sana. Jadi mulai dari sini. Pos iklim untuk klimatologi yang ada di Dusun Tegal, Desa Banjarjo, Kecamatan Kalibawang, Kulon Progo. Nah, ini adalah pos iklim yang pertama, karena air nanti berpengaruh terhadap iklim, atau iklim berpengaruh terhadap air. Nanti bisa dibolak-balik untuk ini ya. Nah, ini beberapa alat yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, ini ada 2 ini ya. Ini alat pengukur curah hujan. Ini ada umbrometer. Jadi seberapa besar air hujan yang ada di tempat ini kita ukur setiap hari. Jadi laporannya ini harian. Dan nanti dilaporkan dalam harian itu dikompilasi dalam 1 bulan. Nah, 1 bulan itu nanti dibagi menjadi 3, namanya dasarian. Dasarian pertama, dasarian kedua, nah 10-10 itu. Nah, nanti berapa tinggi curah hujan yang ada di sini, nanti akan kelihatan. Ini alat umbro, namanya umbrometer. Lalu yang kedua, kita akan melihat pada angin. Gitu kan. Kecepatan angin, itu yang putar-putar itu, seperti mangkok. Nah, seberapa kecepatan angin, dan ini akan diukur setiap saat. Kita akan tahu berapa
kecepatan angin yang ada di tempat ini, karena angin nanti juga sangat pengaruh terhadap air, baik itu nanti evaporasi maupun untuk penguapan, ya penguapan evaporasi dan lain sebagainya, termasuk peresapan. Lalu yang ketiga itu adalah ini adalah untuk mengukur evaporasi, penguapan. Itu yang ada bak air. Ya. Jadi ada bak air itu, ya. Bak air. Jadi seberapa besar penguapan air, karena air itu walaupun nanti misalnya diisi penuh, nanti juga sudah berkurang. Nah, akan diukur. Ini ada alat pengukurnya khusus ini terhadap itu. Juga pengukur kelembaban. Itu ada pengukur kelembaban, ya. Yang di atas itu, ya. Dan juga ada pengukur temperatur nanti ada di sini. Temperatur. Terus nanti ada penyinaran sinar matahari. Itu ada cembel stok, ya. Ya, itu ada penyinaran sinar matahari. Nah, ini adalah alat-alat yang bisa digunakan, makanya ini kalau memasang ini mesti tidak terhalang oleh pepohonan. Dari matahari terbit sampai matahari terbenam tidak akan terganggu. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, nanti seberapa jauh penguapan air. Nanti kita juga akan, tadi kan misalnya selokan Kali Bawang debitnya 9 meter kubik. Penampangnya berapa, luasan berapa, bulan apa, nanti akan kelihatan berapa penguapannya. Jadi nanti air itu akan bisa diperhitungkan sampai di sana. Nah, termasuk juga kelembaban, termasuk nanti curah hujannya, ada tambahan dan sebagainya. Ini beberapa alat yang bisa dipakai dan ini ada di pos iklim yang ada di sini. Kita sekarang berdiri di hamparan sawah, ya, di hamparan sawah. Yang untuk saat ini musim kemarau dan kebetulan untuk masalah air ini baru ada pergiliran, ya. Jadi untuk saat ini pergiliran air kita yang di sini di areal ini selama 3 hari menunggu semuanya itu terolah lahan untuk sementara, yaitu dibajak dulu. Jadi dibajak dulu semuanya, setelah itu nanti sekitar 1 minggu baru digaru dan diluku, akhirnya baru bisa ditanamin. Nah, dalam hal pembagian air ini menjadi polemik bagi kita semua, karena selama ini banyak permasalahan air yang sampai mengakibatkan suatu perselisihan antar petani. Jadi dalam hal ini kita bicara masalah air, itu juga bicara masalah hidup, ya, masalah hidup antara petani. Nah, makanya dalam hal ini pembagian air yang ada di sini ini menjadi suatu bagian yang sangat penting. Karena apa? Karena pembagian air itu menentukan kebersamaan, menentukan kerjasama sehingga tidak memunculkan suatu perselisihan. Seperti yang terjadi di daerah sini itu terjadi yang namanya pergiliran air, ya, pergiliran air. Jadi untuk dalam hal ini tadi kita sudah bicara masalah aliran air. Jadi aliran air yang ada di pusat tadi yang dari hulu dari Sungai Progo, kita masuk ke Selokan Mataram. Nah, dari Selokan Mataram itu kita alirkan ke persawahan-persawahan seperti ini. Ini contohnya seperti aliran ini dinamakan aliran primer, ya. Dari aliran primer itu aliran yang dari saluran utama menuju ke lahan itu yang namanya saluran primer. Nah, dari saluran primer seperti ini nanti dialirkan ke lahan seperti ini. Nah, dari lahan inilah menjadi aliran yang namanya aliran sekunder. Nah, dari lahan-lahan ini menuju ke lahan lainnya itu dinamakan aliran tersier. Jadi dalam hal ini dari primer, sekunder, tersier itu juga ada penjadwalannya. Ada penjadwalannya sehingga dalam hal ini betapa pentingnya suatu organisasi atau kelompok pengairan ini sangat diperlukan untuk menjaga kebersamaan, untuk menjaga istilahnya keamanan, untuk menjaga kedaulatan kita semua agar dalam pembagian air itu tidak memunculkan suatu perselisihan sehingga akan mengakibatkan dampak yang kurang baik. Dah, Mas. Saat ini kita ada di sungai, hulunya Sungai Progo tadi. Ini adalah dari Gunung Tugel. Jadi air ini adalah mengalir lewat
sungai ini, dan mestinya di hulu itu airnya betul-betul bersih. Nah, buktinya bersih itu mesti ada ikannya. Kalau tempatnya kotor, ikan juga tidak akan mau. Nah, semoga nanti setiap hulu sungai itu nanti ada bendungan kecil-kecil yang dikelola oleh masyarakat, dan itu nanti bisa dimanfaatkan misalnya untuk ikan. Nah, suatu contoh misalnya ini di Cali Serang ini, di Cali Serang yang nanti ada di Dusun Demangan, Desa Banjarraja Kalibawang ini, kita memulai membuat satu bendungan-bendungan kecil yang airnya itu nanti dipergunakan untuk mengairi tanaman di sekitar sungai ini sampai bisa dinaikkan sampai ke pekarangan masing-masing. Ini adalah sungai yang dikelola oleh masyarakat dan dipelihara ikan. Ya, sehingga nanti yakin kalau air yang keluar dari sini sampai Progo itu mesti bersih. Buktinya ada ikannya. Nah, ikan saja misalnya kita ini daun pepaya yang kita usahakan. Ini daun pepaya. Itu nanti misalnya dilemparkan ke ikan, gitu kan? Dilemparkan ke ikan. Ya, nah itu ikan mesti akan berkumpul. Nah, dari bendungan kecil ini bisa dimanfaatkan satu untuk memelihara ikan. Kedua, nanti adalah untuk air. Ini ada pompa air itu, nanti yang di atas sampai sana. Nah, kebetulan di sekitar sungai ini, sungai kecil ini, kita nanam itu ada tanaman pepaya. Ada tanaman pepaya, juga ada tanaman alpukat, terus tanaman sayur. Sayur yang di sini itu ada pare. Ini pare ini baru umur 21 hari ini ya. 21 hari, belum ada 1 bulan. Itu sudah mulai menghasilkan. Nah, ini secara garis besarnya, jadi bagaimana kita mengelola air tadi ya, kita mulai dari irigasi nanti untuk padi sawah, itu yang dikelola secara teknis. Nah, harapan kami bendungan-bendungan kecil ini ada di setiap tempat, sehingga nanti satu untuk menampung air, yang kedua untuk mengurangi banjir, lalu ketiga nanti juga untuk ini nanti ambil ikannya dan juga dimanfaat yang lain. Yang paling penting bagi kami ini adalah sebagai wisata keluarga. Biasanya kalau kami Sabtu sore itu dengan keluarga semuanya, anak-anak, cucu ini ke sini semuanya. Dengan main-main dengan ada yang main dengan air, ada yang main dengan tanaman, tapi semuanya bagaimana kita akan bisa bersahabat dengan alam untuk kedepannya. Nah, mungkin ini secara garis besarnya. Terima kasih. Selamat datang Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam karahayun, salam kebajikan. Puji Tuhan, kita semua bisa berkumpul di Wahana Belajar Petani Yogyakarta yang saat ini berada di Dusun Demangan, Desa Banjarraja, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih, kita sejak pagi tadi sudah semuanya dari lapangan mulai menyisir Sungai Progo. Kita menyisir selokan Kalibawang, menyisir sampai beberapa irigasi yang sampai ke persawahan. Dan saat ini kita bisa berdiskusi kembali di tempat ini. Yang pertama kami dari Wahana Belajar Petani. Kami Nangsir Sunanto dan Bapak Sukirman. Nanti kita akan belajar bersama-sama. Kami nanti akan memateri air dan kehidupan. Lalu nanti Bapak Sukirman adalah mengenai pengorganisasian. Bagaimana nanti pembagian air sampai di tingkat petani yang ada di kelompok tani ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sebagai petani adalah suatu pilihan. Yang menjadi pertanyaan bagi kami, ini pilihan atau memang ini yang harus kita jalani? Atau jangan-jangan menjadi keterpaksaan karena tidak ada pekerjaan yang lain. Tetapi bagi kami sebagai petani, itu adalah tani itu adalah menurut leluhur kami itu adalah tiang agung negara Indonesia. Tani, tiang agung negara Indonesia. Nah, pilihan kita sekarang ada 3.
Apakah kita sekarang ini masih tiang agung negara Indonesia atau tiang alit negara Indonesia, gitu kan? Atau malah tiang asing negara Indonesia. Nah, artinya kita itu nanti di lahannya sendiri, tapi kita itu malah bekerja untuk orang asing. Nah, ini jangan sampai kita terjadi seperti itu. Untuk ini, bagi kami sangat senang apabila Ibu dan Bapak dan saudara sekalian, lebih-lebih generasi kita yang akan datang, itu menjadi tiang agung negara Indonesia sebagai soko guru. Tiang agung, tiang itu bisa manusia yang agung, tapi biar tiang sebagai soko guru yang ada di sini ini. Nah, jadi jangan sampai soko pinggir atau soko kantil, tetapi menjadi soko pancer ini. Nah, ini yang paling penting bagi kita. Nah, kita akan belajar masalah air kehidupan. Bagi semua yang hidup di dunia ini semuanya memerlukan air. Ini suatu pertanyaan, apakah ada kehidupan yang tidak memerlukan air? Kelihatannya tidak ada. Nah, untuk ini kita mesti akan selalu ingat bahwa air, kalau ahli-ahli Ibu dan Bapak, mungkin mas-mas ini kan H2O, rumus kimianya. Dan kita akan belajar itu masalah H2O. Dan yang penting lagi, kalau kita akan melihat pada air itu nanti orang Jawa punya ilmu yang namanya kiblat papat limo pancer. Nah, kiblat 4 itu dimulai dari yang pertama adalah udara. Udara tidak bisa dilihat, tapi akan bisa dirasakan. Bisa panas, bisa sejuk, ini bisa tidak. Nah, ini adalah O2. Nah, lalu yang kedua adalah air. Nah, kita akan belajar itu masalah O2, masalah H2O. Ini nanti sangat penting. Jadi ini kiblat yang pertama tadi itu adalah masalah udara. Bagaimana kita membuat suatu udara itu menjadi segar. Karena nafas kita itu akan sangat tergantung dari udara yang ada di sekitar kita. Lalu yang kedua H2O itu adalah air. Lalu yang ketiga itu adalah pada bumi. Pada bumi kita yang kita pijak ini. Nah, bumi yang kita pijak ini kalau bumi itu terdiri dua hal. Yaitu wukir sari. Wukir itu gunung, sari itu intinya gunung. Jadi debu ini kan intinya dari gunung-gunung itu akan terbentuk. Jogja itu tanahnya hitam karena Merapinya mengeluarkan abu yang hitam. Gitu kan. Tapi kalau nanti kita ke Pasir Putih sana, dari gunung yang Jawa Barat karena memang anunya putih. Nah, ini nanti akan sangat menentukan bagaimana warna tanah yang ada di sini. Ini Bukir Sari. Lalu yang kedua itu adalah Tilas Mulyo. Nah, Tilas Mulyo ada dua, flora dan fauna. Nah, ini bumi. Ini yang ketiga. Jadi udara, air, bumi. Lalu yang keempat itu adalah api. Nah, ini kiblat papat limo pancer. Api dari mana? Ada yang dari bumi, magma. Ada yang dari gas itu kan, tapi juga ada api yang dari gesekan yang ada di sini. Jadi yang namanya api itu karena ada suatu gesekan. Jadi panas itu karena suatu ada gesekan. Nah, air ini bisa membuat gesekan tapi tidak panas, menjadi dingin. Semoga nanti kita belajar dengan air ini, kalau kita pas panas nanti juga akan menjadi penyejuk bagi kita semuanya. Jadi ini kiblat papat limo pancer yang akan kita belajar. Dan leluhur kita juga sudah mulai belajar masalah air. Ini ada yang namanya Sabta Pesona Alam. Oke. Jadi leluhur kita itu sudah belajar alam ini, yang di atas ada 3, yang di bawah ada 3. Yang tidak kelihatan 1. Coba kita belajar nanti alam ini, ada siang, ada malam, berarti ada matahari. Itu yang pertama, alam Sabta yang pertama. Sabta Pesona Alam atau Sabta bersahabat dengan alam. Belajar dengan matahari. Kalau sudah belajar matahari, kita akan melihat kapan matahari. Sekarang itu matahari ada di utara Khatulistiwa atau selatan Khatulistiwa? Ada di utara Khatulistiwa. Sampai di titik utara Khatulistiwa kapan? Yaitu pada 21 Juni. Itu ada di 23,5 derajat lintang utara. Lalu 22 Juni sudah mulai ke selatan. Akan sampai di titik
lintang selatan, 23,5 derajat lintang selatan pada 21 Desember. Nah, lalu nanti 22 Desember sudah ke utara lagi. Nah, leluhur kita sudah mempunyai perhitungan bahwa di 21 Juni ini adalah berakhirnya mangsa kerolas. Gitu. Nah, terus 22 Juni mulainya mangsa ke-1 koso. Gitu. Nanti ada perhitungannya. Jadi mangsa ke-1, mangsa ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6. Nah, besok pada 21 Desember itu mangsa ke-6. Nah, 22 Desember sudah mangsa ke-7. Nah, ini adalah kalau kita belajar paranormal dari matahari. Jadi matahari ini kita mempelajari. Jadi nanti kalau termasuk kita ngantor jarak tanam apapun nanti akan kita melihat, oh ini bulan apa? Juni. Ya, oh Mei, Juni, Juli berarti sana. Oh mestinya serongnya ke sana. Nah ini belum sampai ke sana petani kita. Nah ini kita belajar dari matahari. Lalu yang kedua belajar dari bulan yang ada di atas. Nah kita akan belajar dari bulan. Nah bulan ini sangat penting menentukan di dalam kehidupan kita. Lebih-lebih nanti kalau kita bertanam hortikultura. Lebih-lebih tanam pisang. Kita harus mengerti masalah bulan. Kalau pas bulan purnama bunga pisang itu keluar, kita harus hati-hati. Karena nanti banyak pisang-pisang yang akan menjadi lorak itu. Sehingga kita nanti harus memerlukan dengan supitan pisang. Nah, ini nanti sangat menentukan. Kalau kita misalnya menebang bambu, menebang kayu, jangan pada bulan purnama. Nanti akan dimakan bubuk. Ini perhitungan leluhur kita sudah sangat banyak itu. Itu bulan. Lalu yang ketiga adalah bintang. Yang ada di atas ya. Nah, bintang itu akan membawa suatu petunjuk. Oh, misalnya sekarang bintang pari ada di sana, bintang luka ada di sana. Itu petani kita sudah tahu. Jadi jangan sampai nanti kasaran lintang, itu antara lintang lutu. Maka di Pranoto Mangsa ada perbintangan itu juga. Nah, itu sangat kita gunakan, itu bintang. Jadi yang sebagai titen petani kita yang di atas itu ada 3 tadi. Matahari, bulan, bintang. Maka Pranoto Mangsa mesti dengan bintang, itu yang paling benar. Dengan bulan, itu sangat sana. Lalu yang ada di bawah ada 3, gitu. Yaitu yang sudah kita bahas, air, bumi, api. Nah, ini. Lalu yang satu di atas ada, di bawah ada, tapi tidak kelihatan. Apa itu? Udara. Udara kan tidak kelihatan dimanapun. Nah, yuk. Jadi kalau kita sudah berbicara itu, kita mesti akan berbicara masalah udara dan air. Nah, sekarang ke air itu sendiri. Nah, bagaimana kita itu akan memetri air kehidupan? Ini yang paling penting bagi kita. Nah, di budaya tani kita, Tiang Agung Negara Indonesia, itu ada kiblat papat 5 pancar juga. Pertama adalah metri wiji. Bagaimana kita itu melestarikan benih kehidupan kita. Baik flora maupun fauna. Namanya ada Dukut Sewu Tanam Tuwuh. Satu event. Ada 1000 kehidupan. Jadi kalau Bapak misalnya melihat singkong yang ada di sini ini ada 1000-an jenis singkong. Ya, mungkin tahunya kan baru 1-2 singkong. Tapi ada ribuan jenis. Nanti akan ada macam-macam. Lalu yang kedua itu metri wiji. Jadi wiji itu bisa flora maupun fauna. Nah sekarang benih flora maupun fauna itu per minggunya banyak hilang. Coba sekarang itu kita melihat pada burung saja. Ya, burung pelikan masih ada. Burung Garuda masih ada. Burung tu sudah jarang. Elang Jawa barang. Artinya banyak sekali habitat burung kita hilang. Apalagi tanaman. Tanaman ini ada dari Purwodadi ya, ada yang dari Purwodadi. Nah, ada ya. Ya. Nah, pada Purwodadi itu dulu ada yang namanya yang bisa menangkap petir siapa, Mbak? Ki Ageng Selo. Nah, Ki Ageng Selo. Dan ada tanaman namanya gandri. Ada pohon gandri, masih ada? Pernah dengar ya? Nah, padahal dulu setiap rumah itu mesti ada tanaman gandri untuk menangkal petir. Nah, itu rumah. Supaya kalau kita berjalan tidak kena petir, juga menyumpingkan ada rumput. Nah, rumput gerinting. Nah, ini budaya-budaya dulu. Nah, sekarang ini benih ini banyak hilang.
Ya, ribuan benih kita hilang. Sehingga nenek moyang dulu masih ada, tapi nanti anak cucu kita sudah tidak menemukan. Itu materi biji yang pertama. Lalu yang kedua adalah materi bumi. Bagaimana bumi kita, lebuning bumi ini nanti kita lestarikan. Yaitu bagaimana tempat hidup kita. Kehidupan kita ada dua loh Mas, Mbak, Bapak Ibu. Hidup waktu masih hidup di dunia, masih bernapas. Dan hidup setelah kehidupan baru, setelah besok nafasnya yang ada di nirwana, di surga. Kan gitu. Kan di bumi semua, tidak akan dibuang kemanapun. Nah, mesti harus kita lestarikan, jangan sampai kita mengotori bumi. Semakin banyak kita memelihara bumi, semakin kita nanti akan ke sana. Nah, yang ketiga, ini yang paling penting adalah Metri Tirto, Metri Banyu. Nah, kita mesti harus melestarikan air. Nah, topik kita melestarikan air, bagaimana kita adalah pertama, mulai daripada menanam air. Menanam air. Kita tadi sudah sampai ke Sungai Progo. Nah, saudara-saudara kita yang ada di Temanggung, ada di Wonosobo, ada di Magelang, para petani-petani kita banyak menanam gayam di tepi sungai. Ini adalah suatu berkah bagi kita. Semakin banyak tanaman gayam, semakin tanaman beringin banyak, air itu nanti akan tetap mengalir. Ini paling enggak itu adalah sudah menanam air. Artinya menanam tanaman yang bisa mengikat air. Nah, tanda tanaman yang bisa mengikat air adalah tanaman sosial. Artinya begitu ditanam, besok besar mengeluarkan akar gantung. Ini ciri khas. Jadi beringin mesti ada akarnya itu. Akar gantungnya, sono juga ada, lalu gayam juga ada, preh juga ada. Nah, tanaman-tanaman ini adalah tanaman-tanaman pengikat air, bisa menyelamatkan air. Ini contoh menanam. Lalu yang kedua, itu kita harus bisa memanen air. Nah, kita itu biasanya kalau musim kemarau kekurangan air, tetapi kalau musim penghujan kelebihan air. Pernahkah kita memanen air? Tidak pernah. Apalagi sekarang dengan adanya pump. Nah, jadi sekarang jarang sekali setiap keluarga itu bisa membuat tandon air. Jarang kan? Memanen, itu jarang. Nah, ini bagaimana kita itu bisa memanen air. Panennya itu nanti adalah dalam bentuk bagaimana kita menyimpan air. Ini yang paling penting bagi kita adalah menyimpan air, lumbung air. Sehingga nanti kita bisa mengolah tanah yang bisa, misalnya tanah-tanah mereng. Bagaimana kita nanti membuat rorak untuk menyimpan air dan untuk mengurangi erosi tanah. Biasa membuat embung, bisa membuat dam, bisa membuat bendungan. Ini adalah bagaimana cara kita menyimpan air. Nah, ini adalah termasuk di dalam metri banyu. Metri banyu. Lalu yang keempat adalah metri laku. Metri laku, cipta, rasa, karsa, dan niteni mongso. Nah, karena di Pranoto Mongso itu semuanya adalah perhitungan masalah air. Bagaimana kita itu nanti adalah untuk menyelamatkan air. Nah, artinya apa? Laku yang harus dilakukan, semua cipta, semua rasa kita itu semuanya adalah memerlukan air. Kalau kita misalnya tadi berbicara masalah kiblat papar lima pancer, semua kehidupan kita, termasuk nangsir yang berbicara ini, kalau diperes, itu ada 85% itu isinya air. Gitu. Sing kurus ya pada 85%. Sing lemu ya 85%. Itu air. Ya, jadi itu. Nah, artinya apa? Dunia ini juga sebenarnya penuh dengan air. 85% itu adalah air. Nah, artinya semua air kehidupan sangat diperlukan. Bagaimana nanti agar kehidupan akan bisa berlangsung dengan selamat. Dan ini bukan hanya berlaku saat ini, tetapi nanti termasuk generasi yang akan datang. Nah, air kehidupan sangat penting, makanya kalau orang leluhur kita dulu, itu yang namanya rahayu. Rah kang hayu. Gitu. Ada yang namanya rahayu ya. Ya. Nah, rahayu itu adalah roh kita yang hayu. Dan itu hayu itu adalah air. Ya, bayu itu adalah angin.
Jadi rahayu itu adalah darah yang ada airnya, ada airnya yang betul-betul lestari. Nah, artinya apa? Setiap kita menanam tanaman jelek, itu memerlukan air, gitu kan? Nah, air itu nanti diolah oleh tanaman akan keluar CO2. Nah, CO2 itu nanti sangat diperlukan juga, akan keluar O2 yang dihirup oleh kita semuanya. Sehingga rahayu itu bagaimana darah supaya tidak cuci darah. Sekarang darah itu banyak ya, cuci darah, darah tinggi, terus apa lagi? Darah beku. Darah-darah ini karena hayu udaranya tidak segar. Nah, bagaimana kita membuat suatu kesegaran udara yang segar, air yang segar, gitu, sehingga nanti bisa memberi kehidupan terhadap kesegaran yang lain. Nah, makanya kita nanti untuk belajar dari air ini, kita melihat tadi dari Progo, dialirkan ke irigasi Kali Bawang, dari induk, primer, sekunder, tersier, nah sampai ke sawah, dan ini mesti harus kita jaga kesuciannya, kebersihannya. Nah, sekarang pengotoran yang paling banyak satu itu adalah plastik. Hati-hati dengan plastik. Maka biasakanlah kita itu plastik jangan sampai dibuang Walaupun kita makan permen, itu kan dibuang plastik kan? Jangan sekali-kali kita membuang 1 lembar pun, 1 inci pun plastik ke tempat sana, karena nanti akan mengotori air. Nah, ini juga kita harus memulai gerakan ini. Ini namanya gila, gerakan insan lestarikan alam. Ya, gila nih, plastik aja tidak boleh dibuang sembarangan. Sehingga nanti betul-betul air itu akan menjadi air yang bersih, dan udara akan menjadi bersih, tanaman nanti akan menjadi bersih, dan kita tadi juga belajar masalah air kehidupan yang ada di Sungai Serang tadi, yang kecil itu. Nah, bagaimana air yang ada di hulu Sungai Progo ini nanti dilakukan bukan pembersihan ya, tapi dijaga kebersihannya, jangan sampai mengalir ke Sungai Progo, mengalir ke irigasi, sampai ke samudra, nanti membawa kotoran. Untuk melihat kebersihan air, kita jaga dengan apa? Ekosistem air, termasuk tadi ikan. Jadi kalau di situ ikannya semuanya segar, bisa berenang kemana-mana, itu menandakan airnya segar. Marilah kita jaga air kehidupan ini betul-betul nanti untuk bisa menghidupi yang lain. Nah, yang paling penting bagi kita, kenapa di pertanian kita, di wahana belajar petani kita mengembangkan pertanian organik? Karena nanti masalah air ini sangat penting, satu untuk kehidupan kita, tanamannya itu sendiri, dan tanaman untuk kita, termasuk tanaman untuk lingkungan. Ini sangat penting. Sehingga di pertanaman organik, walaupun kekurangan air, itu tidak akan menjadi masalah. Dibandingkan tanaman yang anorganik, yang selalu hanya mementingkan pupuk anorganik. Kenapa? Karena di tanaman-tanaman organik pasti ada pupuk yang namanya pupuk organik, pupuk kompos. Nah, pupuk kompos ini setiap 1 kilo pupuk kompos bisa menyimpan 3 liter air. Ini yang paling penting. Jadi walaupun kemarau seperti apapun, kalau itu nanti pupuknya pupuk kompos organik, itu dia akan lebih tahan untuk bisa menyimpan air. Lain kalau itu pupuknya anorganik, kemarau langsung bisa kering dan tanahnya mesti keras. Nah, ini pentingnya air yang ada di situ, dan air itu nanti akan sangat digunakan. Semua yang bernafas memerlukan air. Ini yang paling penting. Nah, semua yang bernapas memerlukan air, ini mesti harus disediakan atau tersedianya air yang betul-betul bersih. Makanya namanya menyucikan air. Air tetap suci. Dan untuk sesuci kan selalu air toh. Ya, agama apapun itu sucinya pakai air. Nah, untuk ini bagaimana kita nanti untuk menyucikan air, untuk pertama itu adalah sebagai syukur pada Tuhan, kita selalu menanam air. Tanaman-tanaman pengikat air. Lalu yang kedua, itu nanti kita harus bisa memanen air.
pas air banyak itu juga kita simpan di dalam tanah. Kita simpan tanah dalam bentuk pupuk. Kita simpan di dalam bentuk rorak. Rorak itu adalah suatu tempat yang miring, itu nanti dibuat lubang-lubang kecil itu loh. Lalu kita buat lagi embung, buat dam, gitu kan. Nah, ini menyimpan. Nah, ini juga sangat-sangat penting bagi kita, sehingga nanti air ini akan terjaga kelestariannya di sekitar kita, sehingga waktu kemarau tidak kekurangan air, tapi waktu hujan tidak kebanjiran, karena kelebihan air, karena air itu tertampung. Ini pengalaman kami waktu kecil. Kalau di lereng Sumbing Sindoro atau Merapi Merbabu dulu hujan, itu biasanya kalau Merapi itu mesti 8 jam sampai di Kalibawang banjir. Kalau dari Temanggung sana itu air sampai Kalibawang banjir itu mesti 10 jam. Tetapi sekarang itu 4 jam itu sudah sampai di sini. Artinya di daerah hulu sudah serat resapannya sudah kurang. Karena apa? Wah, sana banyak plastik. Karena mulsanya mulsa plastik. Dan sekarang resapannya sudah mulai berkurang. Nah, ini suatu gejala bahwa kita itu nanti akan kekurangan air. Dan waktu itu, bulan September, Sungai Progo itu masih ada airnya. Tetapi sekarang bulan September dialirkan 2 selokan tadi. Selokan Mataram, Vanderwijk, dan selokan Kalibawang yang dari bendungan Karangtalun sudah kering. Sudah tidak ada airnya. Artinya debitnya semakin lama semakin menurun. Nah, untuk ini marilah kita semuanya ada 3 hal yang perlu kita lakukan, yaitu mengenai refleksi, komplementasi, dan aksi. Nah, untuk refleksi kita, itu adalah bagaimana, apakah kita itu sudah satu, menghormati air. Apa kita sudah pernah menanam untuk air? Menyimpan untuk air. Ada enggak yang di rumahnya menyimpan air? Hujan. Nah, air hujan kan tidak pernah digunakan, apalagi sekarang ada pump. Itu kan. Nah, itu ayo digunakan. Paling enggak itu kita simpan di sekitar rumah kita. Itu di sekitar pekarangan kita. Nah, kontemplasi kita, karena kita itu sekarang sudah banyak kekurangan air dan tidak berbuat apa-apa, yuk kita jaga rumah kita, ekosistem kita bersama. Jadi kalau sudah kita memikir masalah air, jangan mikir untuk kepentingan kita sendiri, kelompok kita. Nah, kita memikirkan dari hulu sampai hilir. Bagaimana kita itu nanti hidup di dalam rumah tangga ekosistem pertanian, ekosistem Progo, ekosistem kalau misalnya di Grobogan itu juga nanti di Kedungombo gitu kan. Kalau Semarang ya Tuntang gitu kan. Nah, bagaimana kita jaga dari hulunya sampai hilirnya itu terjaga, jangan sampai ada nanti terkotori, tercemari oleh limbah-limbah yang akan merusak untuk lingkungan. Ini juga perlu sekali. Dan kami sangat senang kemarin baca beberapa berita Pak Gubernur Jawa Tengah juga melihat di Solo itu ya, berapa pencemaran air di Bengawan Solo kan salah. Nah, itu ternyata juga banyak sekali. Ada peninjauan. Saya gambarnya Pak Ganjar dengan pakaian Jawa kelihatannya itu, malah melihat air di Solo di mana terjadi rembesan-rembesan dari pabrik-pabrik yang sampai ke sana. Nah, ini juga sangat penting bagi kita. Nah, ini kontemplasi kita bagaimana. Lah, aksi kita sekarang adalah bagaimana kita sama-sama. Yuk, kita memanen air, menyimpan air, dan menanam air sesuai dengan ya kekuatan kita masing-masing. Kita sebagai petani. Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang sebagai petani ya menerapkan. Tapi Bapak Ibu yang sebagai penyuluh, ya kita menyuluhkan masalah air. Yuk kita sama-sama kita jaga, karena air ini adalah air untuk kehidupan, maka kita jaga bersama supaya kehidupan kita tetap lestari. Jangan sampai kekurangan. Ada pengamatan global, 100 tahun yang lalu, air kita itu masih melimpah. Jadi ada suatu angka yang pasti. Setiap manusia itu memerlukan 1.350 meter kubik per orang per tahun. Ini angka kasar. 1.350 meter kubik per orang per tahun. Jadi kalau dibagi 1 hari perlu berapa kubik itu? Sekitar 4 kubik ya.
Kira-kira Ibu dan Bapak perlu 4 kubik apa enggak? Mesti mikirnya enggak sampai, enggak. Hanya cuci sekian, enggak sampai toh? Tapi Bapak Ibu pernah memikir enggak yang dimakan Bapak Ibu berapa? Apa saja? Nasi. Nasi itu 1 piring misalnya itu adalah 50 gram. Tahu enggak? 50 gram itu diperlukan air berapa? Ya toh? Nah, diperhitungkan jadi kalau itu hanya mandi untuk cuci mungkin kita hanya cukup setengah meter kubik. Tetapi yang kita makan semuanya sudah memerlukan air. Nah, ini perhitungannya. Nah, 100 tahun yang lalu kita perlu 1.350, di sekitar kita itu masih ada di atas 2.500 meter kubik per orang per tahun. Ya. Tetapi secara pengamatan, nah tahun 2000 itu tinggal 1.400-an, hampir kan. Itu tahun 2000-an. Ya. Nah, diprediksi tahun 2025 itu nanti tinggal 150 meter kubik per orang per tahun. Artinya sudah mulai berkurang. Ini angka-angka perhitungan kasar ya. Nek ahlinya nanti ada yang bisa menghitung air ini. Nah, ini akan menjadi suatu problem bagi kita, aksi kita, bagaimana kita menyelamatkan air, sehingga air itu nanti akan tetap lestari minimal 1.350 meter kubik per orang per tahun. Nek semakin kurang nanti akan air menjadi masalah. Nah ini sebagai aksi kita, yuk kita sama-sama sehingga nanti air di sekitar kita selalu akan melimpah dan untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang. Mungkin ini yang perlu kami sampaikan secara global. Dan yang terakhir, bagaimana kita untuk menyelamatkan air tetapi kebutuhan kita selalu terpenuhi, yaitu dengan sutik nganggur. Nah, jangan sampai nganggur. Nah, sutik nganggur, kita akan punya tanah, punya siti. Siti jangan sampai nganggur. Kalau sawah ya dengan padi, tanaman sayuran, gitu kan. Kalau tegal ya dengan tanaman tegalan. Jangan sampai nganggur. Lalu yang kedua, kita mesti harus pelihara unggas. Unggas adalah ternak yang berkaki 2, itu kan. Lalu yang ketiga itu T-nya ternak adalah yang berkaki 4. Nah, itu nanti adalah untuk hasil dan juga untuk pupuk. Oke, hanya itu hutan, huma. Nah, itu harus kita jaga. I-nya itu iwen. Tidak berkaki 2, tidak berkaki 4. Neng isoh kaki 6. Jangkrik. Nah, kami coba buka di beberapa berita. Ternyata 1 kilo jangkrik itu ada yang harganya 450.000. 1 kilo jangkrik. Tapi apanya? Telurnya jangkrik. Jadi buka aja nanti kan ketemu pembudidaya telur jangkrik. Itu 450.000. Nah, ini adalah yang berkaki iwen namanya. Kakinya 4. Nah, ada yang berkaki 1000. Luwing. Nah, serangga-serangga yang berkaki 6 itu kan bukan ternak, bukan unggas, tetapi termasuk iwen. Nah, termasuk nanti untuk madu, tawon. Ini kan juga iwen. Tapi ada yang tidak berkaki. Apa itu? Ikan. Ya, jadi ikan. Nah, antara unggas, antara ternak, antara iwen, ini namanya rojokoyo. Jadi rojokoyo. Nah, itu nanti I-nya, ya toh? Lalu K-nya itu kebun. Kebun randuwe Pak halaman. Halaman randuwe di rumah ora. Nah, paling enggak nek di rumah kan buat pot. Nah, itu. Nah, ini namanya sutik nganggur. Jangan sampai nganggur. Dan semua sutik nganggur mesti akan memanfaatkan air. Kalau air itu termanfaatkan, udara mesti akan menjadi segar. Nek udara segar, kita menjadi rah yang hayu. Sehingga nanti akan menjadi kesaran. Dan harus kita ingat, setiap kita menanam keluar 1 daun, itu sudah memberi O2 yang sangat luar biasa terhadap lingkungan. Anda sekarang mungkin belum berpikir, Bapak Ibu, nggih, neng jenengan pas meresani nek piantun sakit. Sak tabung niku 350 lho, isine meng O2 niku to. Nggih, mahal. Jadi ternyata O2 itu sangat
mahal. Nah, termasuk nanti panjenengan bisa menanam tanaman yang bisa menghasilkan O2, sama saja panjenengan sudah memberi tabung gas kepada saudara kita. Ora sah nganu ya, ora sah tuku. Nah, inilah sepintas yang perlu kami sampaikan, bagaimana air kehidupan. Yang penting kita jangan sampai sudah nganggur. Tangan kita jangan sampai nganggur. Soalnya disebutkan nek tangannya adem, rezekine mlempem. Gitu. Nek tangannya hangat, rezekine keket. Gitu. Jadi, itu aja mungkin yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Nangsir, ada 2 pertanyaan dari saya. Pertanyaan yang pertama berkaitan dengan rorak. Nah, rorak itu sebaiknya diterapkan di lahan yang seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tadi kita menyaksikan pos iklim. Kebetulan pos iklim ini diletakkan atau berdiri di tengah-tengah desa, yang saya pikir petani bisa cepat mengakses. Nah, yang terlihat di pos iklim ada alat untuk mengukur angin, ada alat untuk mengukur suhu, kalau tidak salah suhu udara dan curah hujan. Nah, seberapa mudahkah masyarakat mengakses data-data yang ada di pos iklim? Apakah itu hanya menjadi haknya Dinas Meteorologi dan Geofisika untuk mengeluarkan data-data di pos iklim itu, atau masyarakat bisa mengakses secara gampang dan mudah dan cepat? Terima kasih Bu Eko. Jadi yang pertama rorak. Rorak itu sebenarnya diterapkan pada tanah yang kayak apa. Jadi sebenarnya rorak itu bisa diterapkan di tanah topografis seperti apapun. Artinya kalau itu di tanah yang miring, kemiringannya lebih tajam, itu kan, sampai misalnya 60 derajat, itu akan sangat bagus. Sehingga akan memperbanyak rorak, sehingga nanti akan banyak, satu, menyimpan air, lalu yang kedua menyimpan yaitu gerusan tanah-tanah itu supaya tidak menjadi longsor, akan terselamat di sana. Jadi semakin kemiringannya semakin tinggi, itu maka rorak akan semakin banyak, sehingga nanti akan mengurangi kelongsoran daripada tanah itu sendiri. Lalu itu juga diterapkan pada dataran yang tidak miring. Itu digunanya satu adalah untuk menyimpan air, sehingga nanti air kalau pas ini akan teresap di dalam tanah itu sendiri. Semakin banyak rorak di pekarangan yang datar, itu nanti akan kita lihat pada dampaknya waktu kemarau. Ternyata sumurnya itu airnya masih lumayan banyak. Tetapi kalau yang tidak ada rorak, tidak ada lubang, itu juga akan sangat mengurangi terhadap sumur itu sendiri. Itu nanti termasuk, itu yang pertama. Lalu yang kedua pada tanamannya. Ya, kalau di sana kita membuat tanaman rorak, itu biasanya tanaman itu walaupun kemarau tetap subur. Karena ada apa? Ada air yang tersimpan, ada humus yang tersimpan. Sehingga nanti tanaman akan menjadi subur. Hanya jaraknya kalau di tempat datar itu bisa disesuaikan untuk kepentingan termasuk tanaman itu sendiri. Itu. Jadi bisa diterapkan tanah miring maupun tanah datar. Hanya kalau tanah miring memang lebih banyak diperbanyak roraknya termasuk keluar masuknya air. Nah, ini yang pertama. Lalu yang kedua, data pos iklim. Nah, data itu bisa diakses oleh siapapun yang di sekitar. Tapi biasanya jarang sekali petani yang menanyakan, kecuali satu. Pas ada bencana tanah longsor karena hujan lebat, itu benar datanya. Curah hujannya berapa ya? Itu kan, itu baru tahu, wah ternyata sampai 320 mm, berarti memang sangat luar biasa. Ini kan, nah jarang yang menanyakan itu. Nah, data itu sebenarnya bisa diakses tiap hari di BMKG. Karena data pos iklim ini nanti kan klimatologi itu nanti akan diolah oleh BMKG. Sehingga setiap hari kita bisa menyatakan data kondisi di Kulon Progo, Kalibawang ini nanti hujan apa enggak, itu kan data dari kumpulan data-data itu. Sehingga
bagaimana kita akan memanfaatkan data itu. Sebetulnya data itu bisa diakses oleh masyarakat, tetapi kan jarang sekali yang mengakses, kecuali kalau pas ada kepentingan. Satu, pas ada tanah longsor atau pas hujan lebat, ada yang tanya. Lalu yang kedua misalnya pas ada angin puting beliung, wah kecepatannya berapa. Ya, itu aja. Ini mungkin yang perlu kami sampaikan, tapi data itu karena itu milik klimatologi dan nanti akan bisa kita baca setiap hari pada data BMKG dan itu kan diekspos ya setiap saat, setiap diperlukan. Nah, data-data itu kan memberi masukan kepada data pusat, karena data itu nanti akan terakumulasi di tingkat wilayah masing-masing. Nah, kalau ini pengairan yang ada yang mengatur wilayah pengairan seperti itu. Mungkin itu Bu yang perlu kami sampaikan. Satu lagi Pak, apakah RORA itu sama dengan biopori? Lain lagi. Nah, RORA itu adalah pada jadi gini, jadi bentuknya itu RORA itu kalenan ya namanya, kalenan ya. Kalau orang anu kalenan untuk pengaturan air keluar dan masuk. Ya kan, keluar masuk. Kalau biopori itu kan sama dengan lubangan-lubangan kita, lubangan-lubangan yang kita buat untuk membuat galian tanaman atau resapan. Itu lain. Nah, biasanya kalau biopori lebih ke melingkar ya Bu ya. Lebih ke melingkar. Karena itu ke sana kan biasanya dengan alat yang itu. Nah, kalau RORA itu lebih ke mepet ke pematang dan itu saluran air itu ya. Ya. Jadi kalau kita misalnya melihat pada di sawah pun sering kita buat RORA, ya, tapi bentuknya bukan RORA, artinya adalah saluran pengairan. Sehingga nanti air yang di tepi petakan sawah itu nanti kan kita buat gitu, lalu nanti ada RORA-nya. RORA ini sangat digunakan kalau di situ daerah keong emas. Keong emas, artinya nanti air bisa dikeringkan. Nah di RORA kan masih ada airnya. Nah, di sana nanti keong emas akan kita kasih dengan daun pepaya ini, akan kita perangkap. Nah, ini biasanya gitu. Jadi ini bedanya. Kalau biopori itu kan lebih kebuat lubangan-lubangan. Ya, lubangan-lubangan dan itu memang digunakan untuk menanam sesuatu atau meresapkan sesuatu. Kalau ini lebih banyak di pengaturan air. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua. Kita di sini bisa ketemu lagi. Kalau tadi kita berjalan-jalan sambil melihat-lihat kondisi keadaan situasi ya dari sumber-sumber air, dari aliran air dari hulu sampai ke hilirnya. Jadi tadi kita melihat Sungai Progo yang sebagai saluran utama untuk pendistribusian air di seluruh Yogyakarta dan Jawa Tengah. Dalam hal ini kita melihat kondisi yang tadi itu merasa prihatin ya. Karena apa? Karena kondisi kemarau baru beberapa bulan aja, seminggu, kondisi keadaan air yang ada di Sungai Progo tadi sudah sangat jauh berkurang. Itu pun pembagiannya itu hanya dihidupkan 2. Seharusnya 4 pengeluaran tapi 4 saluran tapi hanya dihidupkan 2 karena melihat kondisi air yang sampai saat ini sudah sedemikian berkurang. Nah, itu menjadi keprihatinan kita karena apa? Karena dengan berkurangnya sumber air, berkurangnya aliran-aliran air dan padahal kebutuhan kita semua, baik kebutuhan hidup, baik kebutuhan untuk keluarga, baik kebutuhan apalagi untuk pertanian itu semakin lama semakin bertambah dan semakin banyak. Nah, dalam hal ini kita perlu berpikir bahwa untuk mempelajari masalah seluk-beluk masalah air ini, kita kaji urai masalah air ini, kita tidak bicara hanya masalah sungainya. Tapi kita harus melihat dari hulu sampai hilirnya. Dari mana toh air itu berasal? Nah, air berasal itu dimulai dari air hujan. Air hujan yang turun di berbagai tempat, baik di gunung, baik di lembah maupun di ngarai maupun di perkotaan, semua turun dia akan meresap ke dalam tanah
dan dia akan akan tertampung di dalam tanah menjadi tandon-tandon air di dalam tanah. Nah, dari tandon-tandon air di dalam tanah itu dengan perubahan, dengan perbedaan kondisi tanah yang berbeda-beda, ada yang berbatu, ada yang berkerikil, ada yang berdebu, dia akan akan mengikuti alur tanah itu sehingga akan memunculkan suatu yang namanya sumber air. Jadi sumber air itu akan muncul itu munculnya itu dari tandon-tandon air yang tersimpan di dalam tanah. Jadi semakin banyak tandon air di dalam tanah, itu kondisi aliran, kondisi sungai dan lain-lainnya itu akan normal. Tetapi kalau kondisi penyerapan air di dalam tanah itu berkurang, ya, jadi air hujan harusnya diserapkan ke dalam tanah menjadi tandon air, tetapi untuk saat ini air hujan diturunkan ke bumi, tapi tidak diserapkan di dalam tanah, tetapi malah langsung dialirkan ke permukaan tanah kembali ke laut. Jadi intinya apa? Intinya bahwa kondisi air di dunia ini, keberadaannya, volumenya, sampai kapanpun dari awal sampai besok kiamat itu air nggak akan pernah berubah. Volumenya, isinya tetap sama. Tetapi kenapa? Ya, yang jadi pertanyaan, kenapa kemarau baru berapa minggu aja kok sudah sulit air? Nah, itu karena apa? Karena kita tidak istilahnya menanam air, ya seperti yang dikatakan Mas Nasir tadi, kita harus menanam air. Menanam airnya gimana? Nah, bagaimana caranya kita agar menyerapkan air hujan itu ke dalam tanah menjadi air tanah, ya, menjadi air tanah yang itu untuk keberlanjutannya akan menjadi aliran-aliran air. Karena apa? Karena kita tidak bisa membayangkan, ya, kita mungkin misal gini Bu, ya, kita tidak bisa membayangkan ini air minum dari air sumber air, ya, dari sumber air yang kita minum hari ini belum tentu dari air hujan tahun kemarin, tapi ini bisa dari air hujan 50 tahun yang lalu. Karena apa? Karena penyerapan air di dalam tanah itu sangat lambat. Nah, dengan adanya tanaman, dengan adanya rora, dengan adanya biopori, dengan adanya sumur-sumur, adanya parit-parit, adanya sumur-sumur resapan, itu tujuannya hanya untuk meresapkan air ke dalam tanah, sehingga akan menjadi tersimpan di dalam tanah dan menjadi kumpulan-kumpulan air dalam tanah, menjadi tandon air yang keberlanjutannya tujuannya itu untuk memunculkan sumber-sumber air yang akan mengalir ke sungai-sungai yang ada di sekitar kita. Nah, kondisi yang seperti ini, tentu akan istilahnya akan memunculkan berbagai masalah, memunculkan berbagai kendala, terutama masalah air, terutama di bidang pertanian. Karena apa? Karena kita untuk makan, untuk minum itu tidak seberapa, tapi kalau untuk budidaya pertanian kita membutuhkan air yang begitu banyak. Itu kita tidak sendiri, kita perlu butuh dan istilahnya banyak orang lain yang menggunakan. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya, ya, agar kondisi-kondisi air itu selalu ada, tersedia, ya kan, dan pembagiannya itu selalu adil dan merata, sehingga tidak tidak memunculkan suatu permasalahan yang didasari dengan air. Karena apa? Yaitu tadi, air yang dingin dapat menjadi api yang sangat panas, ya. Berangkat bersama-sama, pulang nanti bisa sendiri-sendiri perang. Nah, itu menjadi perhatian kita semana. Oleh karena itu, istilahnya kondisi-kondisi alam, ya, kondisi-kondisi alam atau istilahnya sumber daya alam yang telah kita miliki ini, ya, kita gunakan sebaik mungkin dan kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi intinya apa? Oh, ini ada sumber air, bagaimana kita itu bisa mengelola air itu menjadi bermanfaat bagi kita. Ada beberapa macam pengelolaan air, ya, pengelolaan air yaitu untuk pertanian, untuk perikanan dan lain-lain. Nah, itu banyak sekali, ya, banyak sekali model, cara dan istilahnya itu metode yang selama ini kita lihat hanya metode irigasi, metode pengairan dari air irigasi yang telah disediakan oleh pemerintah, ya. Pemerintah dari zaman Belanda sampai saat ini telah menyediakan
istilahnya sudah membantu kita mewujudkan kita banyak saluran-saluran air, banyak aliran-aliran irigasi, sungai Proko dibentuk menjadi dam-dam, dan dam itu dialirkan ke istilahnya ke pelosok-pelosok dengan saluran-saluran yang debitnya begitu besar, ada yang 9.000 kubik per detik, ada yang 30.000 liter per detik. Nah itu sangat istilahnya sangat menguntungkan bagi kita. Tapi permasalahannya di dalam pembagian. Karena apa? Karena dalam pembagian itu yang membutuhkan itu banyak sekali, sehingga kita perlu yang namanya pengelolaan, perlu yang namanya istilahnya itu rebut bersama. Bagaimana agar pengelolaan air, pembagian air itu bisa adil dan merata. Nah, oleh karena itu dengan melihat kondisi yang seperti ini, saya istilahnya sangat menganjurkan, ini sangat penting sekali bagaimana kita itu bisa merangkul beberapa orang atau merangkul beberapa orang yang punya komitmen yang bersama, yang pengen tujuannya bersama untuk membuat suatu perkumpulan atau suatu lembaga atau suatu organisasi yang intinya itu bagaimana kita itu bisa mengelola air itu menjadi air yang aman, sejahtera, tetapi tercukupi bagi kita semua. Nah, oleh karena itu dengan melihat kondisi seperti ini, alangkah pentingnya kita itu membentuk suatu organisasi khusus masalah organisasi perairan. Kalau dalam hal ini ya istilahnya nanti kita bisa membentuk anggota-anggota dari yang punya lahan atau petani-petani yang punya lahan garapan, itu kita kumpulkan bersama, kita bentuk suatu kesepakatan bersama, ya kita buat suatu niatan bersama untuk untuk menjaga dan untuk melestarikan agar air yang masuk ke wilayahnya itu bisa cukup dan bisa merata. Nah, oleh karena itu perlu sekali adanya suatu organisasi masalah air. Nah, dalam hal ini untuk membentuk suatu organisasi masalah air itu tidak semudah membalikkan sebuah telapak tangan. Karena apa? Karena ya nama siklus organisasi itu istilahnya berputar. Jadi kalau niat awal kita itu punya niat yang bersama, itu niatnya masih menggebu-gebu, istilahnya semangatnya masih tinggi, itu biasanya seperti itu. Organisasi muncul pertama itu biasanya sangat luar biasa, jiwanya semangatnya masih tinggi, rela berkorban ya demi waktu, uang, tenaga, pikiran, dia akan selalu semangat. Tetapi dalam perjalanan waktu, ya mungkin 1 tahun, 2 tahun akan timbul yang namanya organisasi itu berkembang, ya. Jadi berkembang istilahnya apa? Berkembang itu banyak aturan-aturan, banyak tata tertib, banyak tata cara, dan banyak istilahnya itu pasal-pasal yang harus dilaksanakan oleh semua anggotanya. Nah, setelah itu nanti organisasi itu akan menuju ke kedewasaan. Nah, kedewasaan itu apa? Nah, organisasi yang dewasa itu adalah cirinya di dalam organisasi itu di dalamnya ada organisasi lagi. Jadi membuat rumah tetapi di dalamnya membuat rumah lagi. Contohnya gimana? Organisasi, misalnya organisasi air A gitu ya. Itu biasanya selama organisasi itu tumbuh, mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu pasti dari semua anggota itu tidak semua yang sejalan. Ada anggota atau pengurus yang tidak suka dan curiga terhadap bendahara. Ya, ada yang curiga terhadap ketua, ada yang curiga terhadap seksi usaha. Nah, kecurigaan itu tidak dibulurkan ke pertemuan, tetapi diomongkan di belakang layar atau di gardu atau di pinggir sawah. Nah, intinya apa? Nah, intinya nanti setelah organisasi itu dewasa, ya. Nah, di dalam organisasi itu tadi duduknya seperti ini ya, itu sudah sendiri-sendiri. Oh, yang duduk di sana itu yang grup yang tidak suka kepada bendahara, yang grup di sana yang tidak suka kepada ketua. Nah, akhirnya apa? Di dalam musyawarah pertemuan itu tadi, akhirnya apa? Akhirnya hanya mementingkan egonya masing-masing. Jadi intinya apa? Hanya menyalahkan seseorang.
tetapi tidak mencari solusi jalan yang terbaik. Nah, kalau organisasi itu sudah demikian, itu sudah tidak bisa diharapkan lagi. Kalau ditunggu seperti itu, pasti akan hancur atau mungkin akan mati. Nah, setelah mati akan timbul organisasi baru lagi. Nah, begitu seterusnya. Jadi organisasi itu tidak dibentuk mudah, hilang juga mudah, tetapi membentuk lagi, buang lagi, membentuk lagi, buang lagi. Nah, itu perlu suatu trik atau perlu suatu metode agar organisasi itu bisa menjadi organisasi yang langgeng. Organisasi apapun, baik organisasi air, organisasi wanita, organisasi pemuda, itu harus dikelola dengan suatu metode atau trik. Jadi istilahnya dalam hal ini orang Jawa dulu sudah mengatakan bahwa ya namanya kelompok, lembaga, organisasi niku nek wong Jawa ngarani kasampurnaning jalu. Jadi kasampurnaning jalu itu adalah kasampurnaning laki-laki, nyuwun ngapunten nggih niki yang ibu-ibu nggih. Jadi wong Jawa sing wis dadi wong lanang tenan niku nek wis duwe siji sing diarani pusaka. Nggih. Loro sing diarani duwe wisma. Telu duwe turangga, papat duwe wanita, 5 duwe kukila. Jadi ada 5 unsur lanangnya sejati wong lanang disebut lanang tenan gitu. Itu harus punya 5 tadi, pusaka, wisma, turangga, wanita dan kukila. Nah, dalam hal ini itu bisa dimasukkan ke dalam sistem organisasi. Jadi biar organisasi itu menjadi organisasi ini wong lanang, organisasi ini yang hebat, itu kita harus memasukkan 5 unsur pembentuk tadi ya. Yang pertama adalah pusaka. Jadi pusaka itu apa? Pusaka itu ya istilahnya pusaka itu adalah sifat kandel, aji-aji, tameng diri, piandel ya. Jadi intinya itu. Jadi bagaimana yang namanya pusaka itu kalau dalam organisasi itu adalah suatu program keinginan, niat, tujuan. Bagaimana dalam suatu organisasi itu punya keinginan bersama ya, tetapi itu anggaplah itu sebagai pusaka. Ya. Jadi pusaka itu kudu nek jemaah kliwon kudu diruwat diobong-obongi menyan karo kembang ya. Nah, jadi beda. Jadi kalau selama ini bahwa kita itu membuat suatu organisasi itu biasanya jiwanya itu bukan jiwa pusaka, tetapi jiwa gaman. Gaman itu ya senjata biasa. Jadi istilahnya sabit atau pedang atau apapun, nah itu biasanya habis asah terus buat kerja dan lain-lain, habis itu digeledakke. Jadi tidak ada suatu kegiatan khusus yang istilahnya itu jadi dianggap biasa, tetapi beda kalau kita tuh punya keris. Jadi kita meletakkan aja pelan-pelan ya kan, mencabut pelan-pelan. Nah, terus kalau kita tidak komitmen, kita takut kalau dia nanti istilahnya tuh merusak diri kita ya. Jadi intinya bahwa program kegiatan kita, program perencanaan kita, niat bersama kita itu anggaplah itu sebagai suatu pusaka untuk diri kita sendiri. Jangan anggap itu sebagai gaman. Jangan dianggap itu sebagai cangkul. Habis digunakan geledakke sudah. Ya. Tetapi bagaimana cangkul itu tadi ya, habis itu kita bersihin, kita letakkan yang sesuai ya. Istilahnya kita hargai benar-benar dan kita menjiwai cangkul itu menjadi diri kita sendiri, lah itu bisa, program itu baru bisa berjalan. Karena apa? Karena kalau tidak kita jalankan, kita takut nanti kodamnya akan merusak diri kita. Itu pertama. Jadi intinya bagaimana kita itu mencari orang-orang yang berkomitmen tadi ya, kita membuat suatu niat bersama, tetapi niat itu jadikanlah pusaka. Program kerja, program kita itu anggaplah itu sebagai pusaka. Nah, setelah punya program pusaka tadi, program kerja yang dianggap sudah pusaka tadi, kita perlu yang namanya wisma. Nah, wisma ya, tadi wisma itu rumah.
Jadi program yang telah kita pegang tadi bersama-sama tadi, kita buatkan rumah. Ya. Kita buatkan rumah apa? Rumah itu tidak sekedar rumah biasa, tetapi harus dimulai dari pondasi. Ya. Pondasinya kuat, rumahnya juga akan kuat. Nah, pondasinya gimana? Nah, kalau pondasinya itu kuat, rumahnya pasti akan kuat. Nah, pondasi organisasi itu apa? Pondasi organisasi itu ya tadi, niat kebersamaan tadi. Kalau niatnya sudah kuat, kebersamaan sudah kuat, mari kita buat pondasi. Ya. Nah, terus apa? Yang kedua lah kerangka. Kerangka itu soko ya. Tadi kerangka itu. Nah, kerangka itu adalah komitmen kita. Bisa enggak kita buat pondasi tetapi kita berkomitmen, bertanggung jawab untuk pondasi kita itu semua. Nah, kalau kita itu bisa ya. Kalau kita itu bisa, mari kita lanjutkan ya. Karena apa? Karena di Wismo tadi ya, jadi di rumah tadi harus ada pondasi yang kuat, rangka yang kuat. Terus ada yang namanya apa itu? Atap ya, atau pengayom. Berarti pengayom itu apa? Kalau dalam organisasi, gentengnya itu dalam organisasi itu adalah kesepakatan, keputusan bersama. Jadi keputusan bersama itu tadi menjadi pengayom kita semua. Jadi di dalamnya, biarpun ada permasalahan apapun dalam suatu organisasi, tetapi ada kesepakatan bersama genteng tadi, itu kita akan menjadi, istilahnya tidak akan terjadi perselisihan yang berkelanjutan. Jadi intinya seperti itu. Jadi terus setelah kita punya rumah, baik itu nanti rumah yang itu mau rumah namanya apa, lembaga apa istilahnya itu, organisasi namanya apa, lah itu monggo itu terserah dalam pembentukan nama itu istilahnya disesuaikan dengan niat dan keinginan atau tujuan kita. Jadi setelah sudah punya program, sudah dirumahkan, sudah punya istilahnya sudah ada rumah ya. Terus di situ juga ada yang namanya rumah itu juga ada yang namanya apa itu? Pintu ya. Pintu itu apa? Jadi pintu itu adalah keluar masuk. Nah, keluar masuk itu berarti apa? Dalam organisasi bagaimana kita itu saling berbagi peran. Saling berbagi tugas. Karena apa? Dalam suatu organisasi itu ada 4 yang terpenting ya. Yang pertama itu harus berbagi tugas dengan tuntas. Jadi tugasnya ketua apa, bendahara apa, sekretaris apa, seksi apa itu harus punya tugasnya sendiri-sendiri, punya jobnya sendiri-sendiri. Terus prosedur kerja harus terjaga, ya. Prosedur kerja harus terjaga. Jadi, prosedur ketua itu gimana, prosedur bendahara itu gimana, prosedur seksi usaha itu gimana. Lah itu nanti kita musyawarahkan bersama-sama dalam hal pembentukan awal itu tadi. Ya, terus yang ketiga itu adalah komunikasi yang jelas dan pasti. Nah, kalau ada permasalahan di sesuatu lembaga, misalnya permasalahan dengan bendahara, ya harus kita komunikasikan kemana. Kalau ada masalah di bendahara, ya komunikasikan ke bendahara. Jangan sampai dikomunikasikan ke ketua atau dari anggota yang tidak tahu menahu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kalau kita komunikasi tidak pas, nanti yang misalnya ada masalah keuangan di bendahara, terus kita bicara sama-sama anggota, ini kok duitnya nggon kae kok ora muncul napa ya? Wah, mesti mati ditilep. Nah, akhirnya apa? Di situ akan timbul api. Nah, padahal kenyataan tidak seperti itu. Kalau kita tanya bendahara langsung, mungkin kita akan paham. Tapi karena kalau kita itu tanya kepada yang tidak paham, ya, lah itu akan memunculkan suatu api perselisihan. Makanya komunikasi harus pas dan pasti. Jadi agar tidak terjadi terjadi kesenjangan atau terjadi permasalahan di belakangnya. Nah itu. Nah, terus selanjutnya sampai mana tadi? Sampai ke Wismo ya. Nah, setelah Wismo sudah ada programnya, sudah ada lembaganya, baru kita turonggo. Turonggo itu apa? Turonggo itu kuda. Kuda itu apa? Kendaraan. Nah, setelah kita punya program, setelah kita punya rumah, ya lembaga, program kita itu mau dibawa kemana? Ya kan? Mau dibawa kemana? Ya, mau diapakan? Nah, itu kita harus punya tujuan yang jelas dan pasti. Jadi turonggo, jarannya itu mau kita bawa ke mana? Nah, oleh karena itu,
jaran ya, jaran itu pun hewan, kendaraan ya, kendaraan untuk dibantu kita untuk mencapai suatu tujuan. Nah, kendaraan itu pun butuh yang namanya sesuatu. Jadi kalau kuda itu butuh yang namanya makan, ya, butuh yang namanya pemeliharaan, butuh yang namanya pecutan, ya. Karena apa? Karena kuda kalau nggak diberi makan dia nggak akan jalan, ya kan? Ya, biarpun sudah diberi makan, tetapi kadang karena kuda atau jaran dia nggak mau jalan, harus dipecut. Nah, sama sebetulnya bagaimana organisasi kita itu mau dibawa kemana organisasi kita itu ya tersesuai dengan keinginan kita. Jadi karena apa? Karena kuda itu yang bisa mengendalikan adalah yang jokinya, bukan siapa, ya kan? Jadi kuda itu dia bisa berjalan kalau ada yang jokeni ya, jenumpai ya. Harus ada yang jongki, harus ada yang mengendalikan. Nah, itu tadi. Jadi nah, pengendalian itu tadi misalnya kita mau cepat, harus disebelahkan, mau belok kiri, mau belok kanan, mau berhenti, itu tergantung yang nunggangi atau tergantung jokinya. Nah, dalam organisasi jokinya itu siapa? Yang bertanggung jawab untuk lari dan lain-lain itu, yang bertanggung jawab penuh itu adalah ketua. Ya, jadi istilahnya apa? Ketua itu yang berhak jokeni ya. Karena apa? Karena joki itu karena apa? Dia sudah punya keinginan saya mau kemana? Itu dia sudah punya keinginan. Tetapi kenapa kok kendaraanku enggak jalan? Nah, itu butuh yang namanya apa? Pecutan. Sama dengan di organisasi. Berarti organisasi itu juga butuh kendaraan, ya, butuh tujuan, mau dibawa kemana. Dan organisasi juga butuh makan. Makanan organisasi itu apa? Itu dana. Entah itu swadaya, entah itu bantuan, ataupun itu urunan atau hibah, monggo. Itu istilahnya organisasi itu tidak lepas dari makanan atau tidak lepas dari dana itu tadi. Nah, terus organisasi juga seperti kuda butuh perawatan. Ya, butuh perawatan. Nah, dalam organisasi perawatan itu apa? Itu adalah pertemuan rutin. Ya, istilah pertemuan rutin mungkin 1 bulan sekali atau selapan sekali, itu menjadi perawatan apa istilahnya suatu organisasi. Nah, setelah ada perawatan juga ada organisasi butuh pecutan, butuh cambuan. Cambuan itu apa? Cambuan itu motivasi atau istilahnya penyemangat. Nah, siapa yang berhak mencambui itu? Ya ketuanya lagi, karena dia yang jokeni. Kuda nggak mau jalan, ya kan, nggak mau jalan, sudah diberi makan, sudah dirawat, kok nggak mau jalan, ya harus dipecut biar dia jalan. Nah, organisasi sama, sudah ada dananya, kegiatannya ada, programnya ada, rumahnya ada, kok nggak mau jalan, ya harus butuh yang namanya motivasi atau pecutan. Nah, setelah kita bicara masalah pecutan dan lain-lain itu tadi, setelah kita berjalan tujuannya sudah jelas, kendaraannya sudah jalan, lah baru kita bicara masalah wanita. Wanita itu apa? Wanititoto. Jadi bagaimana suatu organisasi lembaga itu punya hubungan yang harmonis dengan pihak lain. Ya, mitra. Jadi seperti harmonisnya hubungan antara laki-laki dan perempuan. Jadi dalam hal ini wanita dalam organisasi itu adalah hubungan atau mitra. Bagaimana kita untuk mencari mitra, mencari hubungan, mencari kerjasama dengan pihak manapun agar organisasi kita itu semakin besar dan semakin apa istilahnya itu solid ya. Nah, setelah kita tuh punya mitra, punya kerjasama, punya apa enggak istilahnya suatu apa itu ya, sudah punya kerjasama dengan pihak lain yang sudah mengakibatkan atau sudah berdampak baik kepada kita. Nah, binalah hubungan itu dengan hubungan yang harmonis. Agar apa? Agar nanti kerjasama kita itu dengan lembaga itu akan berlanjut dan berlanjut sehingga dari kerjasama itu tadi kita punya apa, dia punya apa, ya kan? Terus kita untung apa, dia juga untung apa. Karena apa? Karena yang namanya kerjasama itu harus kedua belah pihak saling menguntungkan. Jadi ada yang namanya hubungan mutualisme atau harmonis. Ya, jadi harmonis. Jadi misalnya
si produsen itu konsumen itu minta sekilo, ya produsen harus memberikan sekilo. Nah, itu menjadi hubungan harmonis. Tetapi kalau konsumen kok minta 1 kilo kok kita hanya menyediakan setengah kilo, nah berarti itu sudah ada hubungan yang tidak harmonis. Nah, itu menjadi PR kita, menjadi pembelajaran kita bagaimana agar organisasi kita itu berjalan dengan lancar, dengan baik dan solid itu tidak lepas dari mitra, tidak lepas dari orang lain, tidak lepas dari lembaga atau pihak-pihak yang lain agar dia masuk ke dalam organisasi kita. Nah, setelah kita punya organisasi, setelah kita punya kerjasama, kemitraan, nah itu baru kita bicara masalah apa terakhir? Kukilo apa itu manuk. Nah, manuk itu apa? Istilahnya hasil. Jadi dalam suatu organisasi itu kita harus punya kebanggaan, ya. Kita harus punya keunggulan, ya. Kita harus punya istilahnya itu, pokoknya hasil yang sangat luar biasa itu loh. Jadi itu diperoleh dari itu tadi, dari program, dari pusaka, wisma, turangga, wanita sampai kukilo, hasilnya itu tadi. Nah, dalam hal apa kita dapat menghasilkan yang istilahnya yang wah itu tadi. Nah, dalam hal ini kita memamerkan atau istilahnya itu mengekspos hasil-hasil yang telah kita lakukan, hasil-hasil lembaga yang telah kita lakukan. Jadi, lembaga air ini sudah bisa mampu untuk mengelola aliran air sejauh misalnya 2 km dengan luas lahan 250 hektar sudah terkelola dengan baik. Nah, akhirnya di saat itu juga akan panen bersama, akan panen raya. Nah, bagaimana kita itu mengundang semua mitra-mitra tadi, ya kan? Kita undang semua untuk melakukan panen bersama. Nah, disitulah ada yang namanya kebanggaan, ada yang namanya hasil yang memuaskan dari lembaga itu sendiri. Nah, akhirnya apa? Dari lembaga-lembaga mitra yang lain yang datang itu tadi, nah disitulah terbentuklah yang suatu namanya suatu pertemuan, suatu komunikasi yang akhirnya apa? Akhirnya di situ timbullah suatu yang namanya tawar-menawar. Akhirnya apa? Disitulah terjadi yang namanya pasar. Nah, disitulah juga terjadi yang namanya kontrak kerja. Disitulah juga ada yang namanya kerjasama. Jadi intinya apa? Orang itu mau kerjasama kalau sudah mempunyai bukti, sudah mempunyai hasil yang nyata. Nah, wah ini bagus. Nah, oke lah, aku besok tak kerjasama, aku tak kontrak ini berapa. Nah, itu disitulah timbul yang namanya perjanjian kerjasama. Terus istilahnya itu kerjasama itu jadi kerjasama usaha. Nah, jadi kita punya apa, dia punya apa, marilah kita bergabung menjadi satu untuk keberuntungan bersama. Jadi seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya lembaga kita akan semakin lama akan semakin berkembang dan semakin luas. Tetapi kalau kita hanya lembaga organisasi hanya ngunder atau hanya di lingkup desa itu juga, ya perkembangannya hanya sampai di situ. Tetapi kalau kita punya lembaga yang kerjasamanya yang sangat luas, nah lembaga juga akan punya hasil dan punya hubungan yang sangat luas. Mungkin jadi seperti itu. Jadi intinya apa? Intinya suatu lembaga itu tadi, jadi programnya harus dijadikan pusaka, ya, harus diwadai di rumah yang ada komitmen bersama, ada kesepakatan bersama, ada istilahnya itu aturan main yang jelas, ya, itu harus dilakukan di organisasi itu. Nah, setelah itu jalan, baru kita mencari mitra atau mencari hubungan kerja sama. Nah, setelah terjadi hubungan kerja sama, baru kita pamerkan hasil kita yang sesungguhnya. Nah, dari ini tadi nanti akan terjadi istilahnya itu perkembangan organisasi kita, ya, itu akan semakin cepat dan akan coror gampangnya semakin kondangnya itu semakin cepat, sehingga apa? Semua aturan main, semua kerjasama dan semua istilahnya itu dengan pihak-pihak lain itu akan semakin besar, sehingga
penghasilan kita juga akan semakin besar. Nah, disitulah menjadi menjadi tantangan kita, sanggup enggak kira-kira organisasi kita itu untuk mencapai sampai ke tahap itu. Karena apa? Karena itu tadi, kalau kita sudah besar dan yang dikelola itu duit besar, ya biasanya disitulah timbul yang namanya organisasi itu akan tumbuh menjadi dewasa. Karena apa? Karena akan timbul kecurigaan, akan timbul iri, akan timbul tidak suka. Nah, disitulah itu ciri, istilahnya ciri kalau organisasi itu sudah dewasa. Nah, intinya apa? Nanti pasti di dalam rumah ada rumah kembali. Tetapi rumahnya itu bukan rumah istilahnya rumah orang lain, tetapi rumahnya dia juga, tetapi dia sudah punya tujuan dan prinsip sendiri. Jadi nanti apa? Mungkin dalam satu lembaga seperti ini ada rumah A, rumah B, rumah C, rumah C, yang akhirnya apa? Dari rumah-rumah itu tadi itu hanya egonya yang keluar. Jadi tidak organisasinya, kerjasama tidak akan berjalan. Nah, kalau sudah seperti itu harus kita lahirkan kembali, harus kita organisasi lagi, kembali ke awal lagi. Mungkin itu ya istilahnya dalam sedikit masalah organisasi, baik itu organisasi pengairan, organisasi apapun, dasarnya harus itu. Dasarnya harus pusaka, wisma, turangga, panita dan kukila. Prinsipnya cuma kalau itu sudah berjalan, nah nanti kita baru istilahnya kita melangkah ke lebih detailnya lagi agar menjadi organisasi yang istilahnya itu menjadi induk organisasi dan punya sub-sub atau agen-agen organisasi yang lebih kecil lagi. Nah, mungkin dari saya cukup itu masalah pengorganisasian yang mudah-mudahan dengan sedikit ini tadi mungkin Bapak Ibu bisa lebih jelas lagi, dan kalau misalnya nanti istilahnya ada kurang jelasnya atau mungkin kurang pahamnya, mungkin bisa nanti kita suatu saat ketemu kembali. Mungkin dari saya cukup ini dulu, ada salah dan khilafnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walah, ngono to Pak. Dadi ki ya nek pengen dhewe kekurangan air ki ya dhewe kudu jaga banyu, jaga alam, men dhewe kekurangan banyu. Karo ya sesuk Bu dhewe ngumpulke kanca-kanca, dhewe bentuk anggota kelompok wae. Setuju Pak nih. Kok dhewe organisasi men ora do rebutan banyu. Iya betul. Dijatah ngono ta. Bener. Wes ras sia-sia to teko. Sip. Sip. Ya. Mantep tenan. Ya.